semuanya, saudara-saudariku dan adik-adik yang terkasih para calon sakramen Krisma. Jumpa lagi dalam program dampingan online. Ini adalah pertemuan kali keempat. Ya, keempat atau ketiga, keempat kan. Baik, lupa. Tema utama kita, Syapintus, ini sebagai pengantar saja untuk kita, dan saya kira kita sudah mengerti itu. Lalu secara khusus pada kesempatan ini di pertemuan keempat kita akan mendalami satu judul sederhana, Sakramen Krisma dan Karunia Roh Kudus di samping itu. Nah, lalu supaya kita cepat aja ya, itu langsung aja kita perhatikan koda, gambar atau video bantu berikut ini. Jika kita pernah mendengar frase Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibrani-nya adalah ruach. Ruach? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi, apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi, dalam bahasa Ibrani, itulah ruach. Oke. Sekarang, tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam, itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruach. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel, dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-muridnya.
sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari Roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Silahkan lihat di layar di belakangnya Romo. Sederhananya Roh Kudus itu apa sih? Dalam konteks penghayatan iman kita, Roh Kudus atau Roh Suci itu pribadi ketiga Allah. Dia itu Roh Allah. Dia adalah sumber hidup dan yang sudah ada sebelum dunia ada dan akan selalu ada selama-lamanya. Artinya sifatnya kekal, seperti Allah sendiri kekal adanya. Lalu Roh Kudus itu tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan kehadirannya oleh orang yang beriman dan memberi berbagai karunia. Kalau orang nggak beriman, dia nggak akan bisa merasakan kehadiran kuasa Roh Kudus itu. Ketiga, ada beberapa lambang yang sering dipakai untuk menggambarkan Roh Kudus. Ada turun mati waktu Yesus di baptis di Sungai Yordan, tidak ada api, pada kisah Pentakosta, para murid berkumpul lalu lidah-lidah api turun. Lalu dalam kitab suci, terutama di kisah para rasul pasal 2 ayat 1-7, diceritakan wujud Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api. Artinya apa? Roh Kudus itu menghangatkan dan menerangi. Tapi juga, dalam tanda petik, kadang-kadang dikatakan Roh Kudus membakar semangat, membakar keberanian, sehingga mereka berani keluar dari rasa takut, kemudian bersaksi, mewartakan Injil, keselamatan kata dia. Gitu ya. Nah, maaf. Lalu yang berikutnya, apa sih akibatnya kalau kita menerima Roh Kudus? Orang beriman yang menerima rahmat Roh Kudus akan dipenuhi dengan karunia-karunia, anugerah-anugerah. Dan itu bentuknya bukan sesuatu yang jasmani, contoh misalkan rezeki, kesehatan rumah, tiba-tiba Roh Kudus datang, di rumah ada beras 10 ton, bukan uang tabungan di bank bertambah tiba-tiba, bukan arti itu ya. Yang pendek jadi tinggi, tinggi jadi pendek, bukan. Tetapi berupa anugerah rohani untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan keselamatan. Bah, untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan kesehatan, saya pengennya nganggur melayani. Nah, ini bahaya ini. Calon penerima sakramen krisma kalau sikapnya begitu, tidak lurus. Lalu, apa karunia rohani itu penting untuk kita? Itu pertanyaannya. Ya, kita bisa mengatakan iya, bahkan kita sangat membutuhkan. Mengapa? Karena anugerah rohani itu akan menjadikan kita hidup dengan kualitas yang baik. Ingat, kualitas yang tidak baik itu membuat kita tidak mempunyai arah, tidak mempunyai tujuan, nggak punya kepastian dalam hidup kita. Tapi juga karunia roh itu membahagiakan. Lalu kita menjadi kuat dalam melawan dosa, juga membuat kita bermartabat di hadapan Tuhan. Ya, ini yang penting, yang terakhir ini. Ini yang terakhir, bermartabat di hadapan Allah ini sangat penting sekali, karena itu yang nanti menentukan apakah kita akan selamat dalam kehidupan kekal atau tidak. Lalu Gereja Katolik mengajarkan ada 7, maka disebut sabta, karunia rohani dalam Roh Kudus yang kita terima. Ya. Apa saja itu? Pertama adalah roh hikmat. Ini membuat kita tahu kehendak Allah dan bisa mementingkan kebutuhan dan lebih mementingkan kebutuhan surgawi daripada dunia. Roh hikmat. Roh pengertian kedua, membuat kita paham kebenaran Allah dan mempraktekkan. Oh, rupanya ini benar. Sudah kehendak Allah, ini rupanya bertentangan dengan kehendak Allah. Ketiga, roh nasihat. Membuat kita bisa menilai dan mengambil keputusan yang benar dan tepat seperti kehendak Allah, bukan berdasarkan nafsu atau emosi. Emosinya gede, gitu. Tapi nggak punya pengertian, nggak punya paham, berbahaya. Yang keempat, roh keperkasaan. Ini membuat kita kuat dalam iman dan menghadapi kesulitan, juga mampu mewujudkan niat-niat baik. Berikutnya, roh pengenalan. Ini membuat kita mengenal Allah, mengenal diri kita sendiri,
juga kita tidak mudah jatuh dalam godaan yang sesat. Mengenal Allah, mengenal diri kita, lalu kita juga tidak gampang jatuh dalam godaan yang menyesatkan. Roh takut akan Allah ini mengajari kita cara setia dan mencintai Allah dan berani bertobat dari dosa-dosa kita. Perhatikan kalau orang kemudian mengatakan, aku nggak perlu menerima sakramen pengampunan dosa karena nggak merasa berdosa. Ini orangnya ini harus bertobat ini kan. Lalu yang ketujuh adalah roh kesalehan. Ini menyembuhkan hati yang keras sehingga sanggup mencintai Allah dan sesama, juga mampu bersyukur dan memuji Allah, juga murah hati dengan sesama. Oke. Kita lanjutkan. Sebagai pendalaman, kita sungguh beruntung karena dengan menerima kepenuhan Roh Kudus dalam sakramen Krisma, itu sekaligus kita menerima 7 karunia tadi. Ya. Selain menerima kepenuhan Roh Kudus, kita juga menerima 7 karunia tadi. Santo Bonaventura itu mengajarkan begini. Ketujuh karunia itu ternyata dia menjadi senjata, dia kekuatan, dia perisai, dia kuasa istimewa yang diberikan Allah kepada kita supaya bisa mengalahkan 7 cacat jiwa, 7 dosa berat. Contohnya, roh hikmat itu menghancurkan kemewahan berlebihan, materai ya, kemewahan berlebihan. Roh pengertian menghancurkan rakus pada makanan, belojo. Lalu roh nasihat itu menghancurkan serakah pada harta benda. Semua ingin jadi miliknya, terserah masa bodoh. Maka sampai ada yang melukai, ada yang membunuh, ada yang membenci yang lain gara-gara soal warisan. Roh keperkasaan itu menghancurkan kemarahan. Yang suka marah-marah itu ya, hati-hati. Lalu roh takut akan Allah itu menghancurkan kesombongan. Roh kesalehan menghancurkan iri hati. Temannya bisa nyanyi, suara jelek aja, aku lebih bagus. Tadi suaranya lebih jelek. Nah, dia masalahnya kan, itu menjadi persoalan dari kita. Ya. Nah, selain 7 karunia tadi, kepenuhan Roh Kudus juga memberikan memberikan masing-masing orang karunia khusus. Ya, karunia-karunia khusus secara berbeda. Jadi karunia-karunia ini dia nggak bisa antara satu dengan yang lain tuh dia nggak sama. Contoh, kemampuan mencintai dengan tulus tidak semua. Lalu ada yang sangat bijaksana, masih SD sangat bijaksana banget, bisa menasihati orang tua, menasihati teman-teman, luar biasa. Pengetahuan, kecerdasan, kepandaian, lalu penuh akan iman, ya, sangat beriman sekali. Lalu juga karunia menyembuhkan, bisa menyembuhkan. Tapi bukan dukun ya, dukun lain lagi. Melakukan mukjizat-mukjizat juga. Lalu bisa bernubuat. Bernubuat itu artinya gini, dia itu bisa menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi belum terjadi, lalu itu dia bisa mengatakan bernubuat. Lalu membedakan macam-macam roh. Ini roh apa ini yang membuat teman saya kok begini-begini? Oh, ini roh baik, ini roh jahat. Dan juga mampu berbahasa roh. Tapi rupanya nggak pernah disebut karunia molor, tidur bangun siang, karunia kepandaian mencontek, karunia menipu orang, membohongi orang tua, karunia kuat jajan, nggak ada juga itu. Nah, ini sudah diperhatikan. Berarti itu semua bukan dari karunia Roh Kudus. Nah, lalu kita akan mengakhiri dengan tugas. Yang pertama, sebutkan dua saja cacat jiwa atau dosa berat yang paling sering menggoda. Dua saja. Apa niatmu supaya bisa melawan dosa itu? Apa niat? Yang ketiga, kalau begitu karunia rohani apa yang paling kamu butuhkan? Iya, demikian untuk bahan dampingan online dalam pertemuan yang keempat ini. Semoga kita bisa menangkap poin-poin pentingnya dan juga memakainya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam persiapan menyambut sakramen Krisma. Tuhan berkati kita tutup dengan memuliakan Allah. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati semuanya. Ciao.